Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi di Lumina Indonesia. Oke, sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita ingin sharing nih sedikit terkait dengan leadership. Nah, leadership yang kali ini mau saya sharing itu berangkat dari pengalaman pribadi dan beberapa literatur yang bisa kita gabung menjadi satu, menjadi sebuah informasi yang baru nih buat sahabat semuanya. Kenapa sih hari ini kita harus membahas tentang leadership? Salah satunya kalau dalam sebuah bisnis terkait dengan kinerja ya teman-teman. Sebenarnya bukan hanya di bisnis saja yang terkait dengan kinerja, tapi juga misalnya di organisasi, di keluarga, di tempat umum, di masyarakat. Kalau semisalnya orang yang memiliki kedudukan ya sebagai seorang pemimpin, dia bisa berlaku dengan baik dan menunjukkan kepemimpinannya dengan maksimal, dengan bagus, maka kinerja tim-tim di bawahnya itu akan ikut terbawa juga. Beberapa penelitian yang lain menyatakan bahwa kepemimpinan ini memiliki dominasi atau mayoritas dalam membangun kinerja karyawannya atau kinerja tim-tim di bawahnya. Gimana sobat semuanya? Mungkin selama ini mencari ya jawaban dari sebuah solusi ya, atau jawaban dari permasalahan di tempat kerja sahabat semuanya. Kok timku susah banget ya? Sudah ikut pelatihan, sudah membuat program-program yang baru, tapi kinerjanya belum naik. Nah, ini saatnya sahabat perlu mencek nih, gimana sih kepemimpinan dan gaya kepemimpinan yang ada di perusahaan atau bisnis sahabat semuanya, kira-kira apakah sudah sesuai dengan kondisi goal yang akan dicapai. Karena berdasarkan beberapa literatur, gaya kepemimpinan itu ada macam-macam loh. Setiap peneliti itu memiliki ya, atau mereka membuat klasifikasi tersendiri terkait gaya kepemimpinan. Yang sekarang dan baru-baru ini, atau bukan baru-baru ini ya, mungkin 10 atau 15 tahun ke belakang, gaya kepemimpinan yang fenomenal, yang diakui oleh semuanya, yang membawa kinerja perusahaannya menjadi lebih baik lagi adalah gaya kepemimpinan transformasional. Apa sih gaya kepemimpinan transformasional di sini? Gaya kepemimpinan transformasional adalah seorang pemimpin, seorang leader, seorang eksekutif yang dia bisa membawa sebuah transformasi, menghadirkan hal-hal positif atau membangun hal-hal positif di dalam bisnisnya, perusahaan, ataupun di lingkungannya. Kira-kira apa sih ciri-ciri gaya kepemimpinan transformasional dan apa saja nih dimensi atau hal-hal yang perlu dibangun ketika dia menjadi seorang pemimpin yang transformasional? Paling pertama adalah dia memiliki ketegasan atau keberanian membangun kedisiplinan di perusahaannya. Ketegasan atau keberanian ya sahabat, bukan berarti kekerasan. Tegas di sini belum tentu keras, tegas ini belum tentu menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menekan, kata-kata yang memaksa, tapi menjadi sebuah ketegasan yang mendirikan atau menegakkan peraturan dan sistem di perusahaan atau di bisnis. Bisa sahabat bayangkan ya, kalau pemimpinnya dia tidak peduli dengan kedisiplinan, dengan peraturan yang ada di perusahaannya, tentu orang akan melakukan apapun sesuai dengan inisiatifnya sendiri atau persepsinya sendiri. Dan ini sangat bahaya banget ya untuk keberlangsungan tim atau teamwork di tempat kita kerja. Yang kedua, seorang pemimpin ini mampu menjelaskan atau mengkomunikasikan kira-kira apa sih yang harus dikerjakan oleh timnya dan bagaimana cara mengerjakannya, lalu kira-kira apa yang akan dia capai ketika mereka berhasil mengerjakannya. Yang ketiga nih, ini yang sangat krusial. Seorang pemimpin transformasional itu dia bisa membangun atau memberikan makna kepada bawahannya terkait di tempat kerjanya, atau dia bisa menunjukkan nih, kalau kamu kerja di sini sebenarnya apa yang kamu cari sih?
dia bisa membangun meaningful of work ya di tempat kerjanya. Seorang atasan yang dia senang membantu bawahannya untuk menemukan makna dalam bekerja. Jadi ketika mereka bekerja tidak hanya ya untuk mencari uang atau hanya untuk memenuhi dari sebuah ego diri, tapi si atasan ini akan memberikan pemahaman-pemahaman yang lain bagaimana karyawan atau bawahannya atau timnya terdorong untuk menemukan makna bekerja yang jauh lebih dalam lagi. Yang selanjutnya, nomor 4, seorang pemimpin yang memiliki kemampuan mendelegasikan tugasnya kepada bawahan. Jadi, mendelegasikan di sini ada beberapa komponen, bukan hanya sekedar ada tugas nih, kamu kerjain ya, bawa ke sana. Tapi ada 2 kemampuan yang perlu dilihat. Kemampuan yang pertama adalah seorang pemimpin itu mampu melihat kepada siapa dia bisa mendelegasikan tugas ini. Jadi kepada siapa ini, si pemimpin ini, dia tahu nih, orang yang tepat, dengan bakat yang tepat, dengan kemampuan yang tepat, atau dengan keahlian yang tepat, yang dia minta tolong untuk didelegasikan tugasnya. Lalu yang kedua, terkait dengan pelaporan. Jadi ketika pemimpin ini memilih orang untuk didelegasikan, tentu dia akan memilih orang yang memberikan laporan secara kontinu, secara terus-menerus. Ketika misalnya dia dalam kondisi apapun dan dimanapun, karena laporan itu yang akan menjadi sebuah indikator bagi pemimpinnya untuk mengetahui tugas ini sudah diselesaikan atau belum ya, tugas ini dijalankan nggak sesuai dengan tujuan awalnya atau sesuai dengan instruksinya. Yang selanjutnya adalah ini biasanya terkendala bagi seorang pemimpin yang mempunyai gaya paternalistik atau seorang pemimpin menurut Thales Mapping dalam 7 besarnya itu terdapat bakat belief atau connectedness. Connectedness dan belief ini adalah sebuah bakat bagi seorang pemimpin yang dia memang tepatnya untuk membangun sebuah bisnis ya. Tapi ketika sebuah bisnis itu udah di fase scale up, sebaiknya si owner ini atau founder ini mencari orang lain yang lebih kapabilitas, yang memiliki ketegasan dan keberanian tadi ya dalam membangun kedisiplinan di perusahaan. Lalu apa kaitannya yang ini ya, connectedness dan belief dengan indikator atau faktor selanjutnya, yaitu seorang pemimpin yang transformasional adalah seorang pemimpin yang dia berani memutuskan atau memecat karyawannya yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Tapi terkadang orang-orang dengan bakat belief dan connectedness ini terhambat untuk dia melakukan sebuah tindakan yang tegas gitu. Kalau orang ini memang sudah banyak memberikan kerugian, sudah ditegur, atau sudah diberikan arahan, dia tidak ada improve dan tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, nilai bisnis atau goals yang ada, maka mau tidak mau harus segera dibuang dan diganti dengan yang lain. Jadi sobat, ini adalah beberapa indikator atau faktor atau ciri-ciri seseorang memiliki bakat leadership dengan gaya transformasional. Kira-kira ada gaya-gaya yang lainnya lagi nggak? Sangat banyak banget gaya-gaya kepemimpinan yang ada, yang sekarang diakui dengan berbagai jenisnya. Ingin tahu apa efek gaya leadership terhadap kinerja? Ternyata kepemimpinan yang positif itu akan dinilai dengan bawahannya secara positif juga ya. Tapi kepemimpinan yang negatif akan dinilai oleh bawahannya negatif, dan akhirnya memunculkan secara nggak langsung bawahan itu nggak yakin, nggak percaya, dia nggak bangga gitu dengan orang yang kita pimpin. Kalau semisalnya di kasus-kasus tertentu ada seorang pemimpin yang dia tidak capable, tidak membangun komunikasi yang baik dengan bawahannya, dia diktator misalnya, dengan sebuah keputusan harus keputusan dia yang dijalankan, dia tidak mau mendengarkan bawahannya, dia tidak mau mendengarkan tim yang lainnya. Tapi kenapa dia tetap di posisi itu dan bertahan, dan kenapa perusahaannya tetap juga berjalan? Jadi ingat, ada bawahan yang profesional mengikuti atasan itu karena dia profesional dengan pekerjaannya. Jadi bukan karena dia hormat dan karena dia takut, karena saya sebagai seorang pekerja yang profesional ya saya akan jalankan. Tapi kalau si pemimpin dengan karakter tadi ya, karakter negatif tadi, kalau dia bukan sebagai seorang pemimpin, sudah pasti dia tidak akan dihormati dan citra dirinya jelas pasti hancur ya. Oke, sahabat semuanya, ini tadi sharing singkatnya tentang leadership dan kepemimpinan. Kita akan sharing tentang leadership di lain kesempatan
kesempatan dan waktu, jangan lupa ya terus subscribe di YouTube Lumina Indonesia dan nantikan info-info selanjutnya dan konten-konten selanjutnya yang lain. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.